Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 20 bulan September 2024. Kita akan membahas laporan keuangan triwulan 2 ya. Dari data yang kita ambil dari dua emiten, yaitu Arna dan Arto ya. Arna ini keramik, Arto ini bank. Kita akan melihatnya dari segi value investing ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pemikiran dan cara masing-masing ya. Kemudian bila Anda menemukan video ini ya dalam bentuk video singkat, silahkan klik di bagian paling bawah untuk melihat video lengkapnya. Saya juga sudah meletakkan playlist yang linknya ada di deskripsi. Bila Anda merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan bila Anda ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Baik, kita punya dua data, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2 untuk Bank Arto atau Bank Jago ya. Triwulan 1 itu untungnya 0,9%, triwulan 2 untungnya 0,9% juga ya. 0,91 dan 0,97. Tentu saja ini keuntungannya masih sangat kecil ya. Yang kedua, dari segi value ya, dari segi permodalan ada peningkatan Rp2, IPS nya ada peningkatan juga 0,4 rupiah. Dari segi harga ada peningkatan ya, kemudian dana pihak ketiga ada peningkatan juga. Jadi simpulan sementara ada peningkatan sedikit ya. Selanjutnya dari segi valuasi ya, kita melihat dari segi data yang pertama bahwa harga sekarang ini ya dibandingkan dengan nilai perusahaannya itu sudah lebih tinggi daripada nilai perusahaannya sebanyak 3,2 kali lebih mahal. Sehingga kalau batasan kita itu PBV 2 untuk sebuah maksimal kenaikan harga, tentu saja sekarang sudah di atas ya, sudah sangat di atas daripada harga nilai perusahaannya. Jadi untuk bagger ini sudah terlewati kalau menurut saya pribadi. Kemudian dari segi maksimal beli juga ya, di 59 tentu saja harga sekarang sudah 42 kali lebih mahal kalau kita beli sekarang. Jadi simpulnya untuk valuasi, kalau kita beli sekarang kita 42 kali lebih mahal, kemudian juga untuk bagger sudah terlewati ya. Kemudian karena untungnya baru 0,9%, berarti jelas kalau menurut saya perusahaan belum bisa membagikan dividen. Itu yang pertama ya. Yang ketiga ya, yang ketiga ini dari segi ketahanan perusahaan tadi ya, semuanya oke, tidak ada masalah ya. Bahkan ini bahkan ini ya dana pihak ketiga ini meningkat sedikit ya. Kemudian dari segi kepemilikan ini aman semua. Sehingga saya mengambil kesimpulan sementara untuk perusahaan ini, tentu saja dari segi keuntungan ini ya, ini perusahaan harus kencang menggenjot keuntungan ya, untuk bisa menjadi normal. Kalau sekarang ini istilahnya baru di titik impas ya, untung tidak, rugi juga tidak ya. Ini baru di titik impas, tapi tidak ada kelebihan. Yang kedua, karena valuasi mahal, tentu saja berarti harga ya.
yang harus turun. Untuk dividen tentu saja kita belum bisa bahas ya, sehingga untuk perusahaan ini dua concern kita yaitu bahwa EPS-nya supaya kita cek lagi di triwulan berikutnya EPS-nya naik dan harganya turun ya. Lalu pembahasan kita yang kedua ini adalah Arna. Kalau tadi bank ya, sekarang Arna ini yang bergerak di bidang keramik atau tekstil ya. Untuk Arna sama, kita mempunyai dua data juga, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 untungnya 25%, triwulan 2 ini untungnya 24%. Ada sedikit penurunan tapi level keuntungan ini luar biasa ya. Baik, kemudian kita buat dulu ya istilahnya ini di maksimal harga target kita ya. Maksimal target kita ini di harga sekitar 450-an. Sementara harga sekarang sudah 700, berarti harga sekarang ini ya sudah 2 kali di atas dari nilai baggernya. Maksimal bagger kita di 452 ya, sekarang sudah di 700-an. Yang kedua, kalau kita beli sekarang kita juga tidak ada diskon, tapi kita membayar lebih lagi sekitar 28%, lebih mahal daripada harga maksimal beli kita. Jadi untuk valuasi perusahaan ini kalau beli sekarang kita harus nambah 28%, dan untuk ngejar bagger ini sudah terlewat ya, baggernya sudah pas di bagger ya. Baik, kemudian kelebihannya perusahaan ini ternyata bahwa perusahaan ini ya membagikan dividen 70%, sehingga dividen yieldnya untuk di triwulan 2 ini sekitar 5,5%. Jadi dividennya memenuhi kriteria, tetapi ya valuasinya ini mahal karena memang keuntungannya besar sehingga valuasinya mahal. Jadi valuasinya yang mahal ini bukan karena perusahaannya rugi, tapi perusahaannya memang untung besar sehingga investor ini berani menghargai di harga tinggi ya, karena dividennya juga memenuhi kriteria. Berikutnya kita melihat dari segi keamanannya, dari 4 data semuanya oke ya. Bahkan ini 11% free cash flow-nya. Jadi tidak ada masalah ya. Hanya concern kita sedikit bahwa saham ini seluruh sahamnya ada di bursa dan 40%-nya ini retail. Meskipun di sini pengendaliannya bukan retail, tapi sudah di 40% ini awas dia, jarak awas istilahnya. Kita perlu mengecek terus di setiap bulan apakah nanti makin meningkat. Kalau makin meningkat ini artinya retail semakin banyak, maka kita semakin mengkhawatirkan ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi untuk perusahaan ini ya kita perlu menunggu karena tadi sudah ketinggian ya. Dan yang berikutnya tinggal mengecek di retailnya saja ya, jumlah retail. Kalau bisa dia turun ya, jangan sampai lebih dari 40%, karena itu 40-an persen ke atas untuk semua saham yang ada di bursa itu termasuk perlu kita concern lebih jauh ya. Demikian pembahasan kita tentang dua saham kali ini ya, bahwa Arna ini sebenarnya valuasinya mahal karena untungnya besar ya. Kemudian kepemilikan sahamnya yang retail ini termasuk concern yang lebih jauh karena sudah termasuk besar. Untuk Arto ini valuasinya mahal karena keuntungannya kecil ya. Kemudian juga tidak membagikan dividen atau belum membagikan dividen ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk dua saham kali ini, yaitu Arna dan Arto.
pembahasannya terbalik ya, lebih dulu Arto daripada Arna. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.